bahagia selamanya. Anak-anakku, apakah hari ini semuanya sudah berangkat? Apakah ada yang sakit? Alhamdulillah, kelas 4 dan 5 hari ini berangkat semua. Ustazah Muda hari ini akan mengajar kelas 4 dan 5 karena Ustazah Alda berhalangan hadir dikarenakan beliau sedang sakit. Apakah kalian sudah siap belajar? Mari, sebelum kita belajar agar lebih semangat, kita menyanyikan terlebih dahulu mengenal beberapa suku yang ada di Indonesia. Sudah siap? 1, 2, 3. Mari kita mengenal suku di Indonesia walau berbeda-beda. Untuk kelas 4 kita akan belajar sistem pemerintahan desa dan kecamatan. Dan untuk kelas 5 kita akan belajar tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak kelas 4, apakah Anda sudah tahu? Kalian sudah tahu belum ya? Apa itu pemerintahan desa maupun pemerintahan kecamatan? Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Menurut peraturan pemerintah nomor 72 tentang desa disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang. Desa adalah wilayah yang ditempati sejumlah penduduk dan merupakan organisasi pemerintahan terendah. Di sini kita bisa lihat ada struktur organisasi pemerintah desa dan pemerintah kelurahan. Ini bedanya pemerintah desa dan pemerintah kelurahan. Kalau pemerintah kelurahan itu dipimpin oleh lurah, sedangkan pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa dibantu oleh sekretaris desa, lalu kepala dusun atau disebut kadus, kepala dusun 2 dan kepala dusun 3. Sekretaris dibantu oleh kaum pemerintahan, kaum pembangunan, kaum kesejahteraan rakyat, kaum keuangan dan kaum umum. Sedangkan untuk struktur organisasi kelurahan ada lurah, sekretaris, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pemberdayaan, staf dan staf bendahara. Nah, apa sih bedanya pemerintah desa dan pemerintah kelurahan? Ya, maju. Di desa terdapat badan BPD atau Badan Perwakilan Desa, sedangkan di kelurahan adanya DPL, Dewan Kelurahan. Nah, untuk kelas 4 kalian bisa mencatat ini terlebih dahulu di buku tulisnya ya. Nah, sekarang untuk kelas 5. Kelas 5 kita akan belajar mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa kita kenal sebagai NKRI. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Anak-anak tentu pasti paham bagaimana sih cara kita menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Coba siapa yang tahu dari kalian cara seorang pelajar menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI? Baik, Mbak Amira. Bagus. Salah satu upaya menjaga keutuhan NKRI yaitu
dibantu oleh sekretaris camat. Di bagian sekretaris camat ada juga perencanaan dan keuangan, subbab umum dan kepegawaian. Pak Camat juga dibantu oleh kelompok jabatan fungsional. Pak Camat ada seksi tata pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi pemberdayaan, seksi kesejahteraan. Apa sih tugas dan fungsinya? Tadi kalau Pak Lurah sama Pak Kades itu bertugas memimpin pemerintahan desa dan membina perekonomian serta kesejahteraan di desanya. Sedangkan Pak Camat ini bertugas yang pertama mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Nah, kalian bisa buka itu di LKS modul kalian halaman 57. Nah, ada di situ tugas camat. Bisa menyewa ruko dengan murah, yaitu seharga 300.000 yang masa kredit. Dan para pembeli itu bisa menjadikan ekonomi desa itu hidup, ya, membantu perekonomian desa. Si penjual mendapatkan untung, si pembeli mendapatkan kemudahan dalam membeli, tidak harus ke pasar yang jauh, ya. Selain itu juga melayani keluhan seperti ketika kita membutuhkan surat keterangan tidak mampu, membutuhkan surat keterangan kesehatan apabila salah satu keluarga kita sakit dan harus dirujuk ke rumah sakit, kita bisa meminta bantuan dari pemerintahan desa dan itu bisa mendapat gratis di rumah sakit. Selain itu, pemerintahan desa juga biasa diadakan PKK untuk ibu-ibu, di mana berisi tentang penyampaian materi, penyuluhan tentang kesehatan wanita maupun kepada anak. Di pemerintahan desa maupun kecamatan, di desa itu mengadakan posyandu dan sebagainya. Di pemerintahan kecamatan lebih luas. Yang kedua, sebutkan kewajiban kita sebagai warga negara di rumah desa dan kecamatan. Seperti yang disampaikan tadi Mas Sapi dan Mas Fakre, kewajiban kita salah satunya yaitu berusaha menjaga dan memberdayakan potensi desa. Contohnya, kita harus menjaga kesehatan dan lingkungan desa dengan menghitungkan anaknya datang ke posyandu gratis, ya, diperiksakan, diimunisasi, menjaga sampah yang ada di desa, itu membawa sampah di sungai ini, tugasnya menjaga lingkungan, ya, ikut serta dalam kegiatan di desa, misalnya ada kegiatan temu RT, ya, itu menjaga silaturahmi dan sebagainya. Kalian diminta untuk berdiskusi secara berpasangan dengan teman sebangku kalian, yaitu tentang berdiskusi tentang mengapa, ini pertanyaannya, mengapa diperlukan lembaga pemerintah. Yang pertama, pemerintah desa dan kecamatan. Soal kedua yaitu desa itu membawa sampah di sungai ini, tugasnya menjaga lingkungan, ya, ikut serta dalam kegiatan di desa, misalnya ada kegiatan temu RT, ya, itu menjaga silaturahmi dan sebagainya. Sekarang kelas 4 sudah, ya, sekarang kelas 5. Mengapa diperlukan NKRI sebagai wadah kehidupan berbangsa Indonesia? Mbak Zulfa bisa maju, ya, sama Mbak Sakila. Mengapa diperlukan NKRI sebagai wadah kehidupan berbangsa Indonesia? Tadi kita harus menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana semboyan yang disampaikan Mbak Zulfa dan Mbak Sakila, yaitu tentang bersatu kita teguh, bercerai kita luluh. Apabila kita saling bertengkar, dengan teman sekolah saja bertengkar, apalagi dengan ketika bermasyarakat, bertengkar dengan tetangga, tidak suka. Kalau kita menjadi warga negara yang saling bertengkar, cekcok dengan tetangga, yang tidak rukun, itu akan mudah diserang oleh negara lain dan dijajah. Makanya kita harus mengupayakan agar keutuhan NKRI ini terjaga dengan
diberi ilmu yang bermanfaat ya anak-anak ya. Dan semoga nanti pada Alda segera sembuh dan bisa belajar bersama lagi dengan kelas 5. Mari kita sebelum pulang kita bernyanyi terlebih dahulu agar semangat dan cinta tanah air kita semakin bertambah. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila.